Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suewardi Soeardjo Diningrat. Namun pada 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu Europe's Direct School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Stovia, yaitu Sekolah Khusus Pendidikan Dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di berbagai surat kabar termuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan ikut serta dalam pendidikan Injustice Party atau partai politik pertama di Indonesia. Di sanalah ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Dois Dekker dan Dr. Cipto Mangkusumo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan. Hingga suatu hari, salah satu tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlands was, yang artinya, andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajahan marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Dois Dekker, dan Dr. Cipto Mangkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Pada tahun 1913 hingga 1919, selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesia's First Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari pengasingan, pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapatkan pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu semboyan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Patrap Triloka dan yang terdiri dari Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, Ing madya mangun karso, di tengah membangun kemauan, Tut wuri handayani, di belakang mendukung. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga pernah diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.